Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, sebelum Ibu ajarkan hari ini, mungkin kemarin-kemarin kalian sudah Ibu ajarkan mengenai kerajinan. Nah, sekarang Ibu masuk mengenai pengolahan. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum Ibu menjelaskan mengenai pengolahan, Ibu akan menanyakan ke kalian semua, apa itu yang maksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan merupakan usaha yang dilakukan seseorang dengan didasar oleh perlakuan kreatif dan inovatif untuk menghasilkan suatu karya dan memiliki nilai jual yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi orang lain dan mampu untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi, ketika seseorang menjalankan kegiatan wirausaha, untung ruginya itu ditanggung sendiri. Dan ketika dia telah mampu membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya, bahkan dia bisa menyerap tenaga kerja, yang artinya dia mampu mengurangi tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran berkurang, maka akan berdampak baik terhadap kesejahteraan dan itu akan mengurangi tingkat kriminalitas di suatu negara. Baiklah anak-anak Ibu, materi kita hari ini yaitu pengolahan dengan KD 3.1 yaitu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Adapun materi yang akan Ibu jelaskan hari ini yaitu mengetahui makanan khas daerah, kemudian untuk mengetahui modifikasi makanan khas daerah, memahami sistem pengolahan makanan daerah yang dimodifikasi, dan mengetahui jenis makanan bahan hewani dan nabati. Makanan khas daerah yaitu makanan tidak luput dari kehidupan manusia karena makanan tergolong ke dalam kebutuhan primer. Artinya, setiap manusia pasti membutuhkan makanan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Makanan khas daerah adalah makanan atau minuman yang diproduksi oleh suatu daerah yang merupakan identitas dari daerah tersebut dan juga sebagai pembeda dengan daerah lainnya. Produk makanan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, makanan basah. Nah, contoh makanan basah adalah bika ambon dan peyem, ya. Kemudian yang kedua, makanan kering. Contoh makanan kering adalah kue biji ketapang dan kue kembang goyang. Kemudian produk makanan tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu produk makanan jadi. Artinya, ketika kita membeli makanan tersebut, kita bisa langsung mengkonsumsi makanan tersebut. Contoh, makanan jadi adalah rendang dan empek-empek. Dua, produk makanan setengah jadi, yang artinya kita membeli makanan tersebut, kita tidak bisa mengkonsumsinya, harus kita olah atau dimasak terlebih dahulu. Contoh, makanan setengah jadi yaitu ikan asin dan terasi. Modifikasi makanan khas daerah adalah proses atau cara merubah makanan dari yang kurang menarik
menjadi makanan yang lebih menarik, baik itu dari segi rasa maupun bentuk, sehingga makanan tersebut dapat menarik konsumen tanpa menghilangkan cita rasa dari makanan tersebut. Contoh makanan khas daerah yang dimodifikasi yaitu martabak. Contohnya martabak Bangka yang isiannya kacang dan coklat. Nah, sekarang ini martabak dimodifikasi menjadi martabak mini yang isiannya lebih banyak lagi seperti keju. Nah, apa tujuan dari modifikasi makanan? Tujuannya adalah yang pertama, memberikan variasi baru. Yang kedua, memberikan variasi bentuk. Kemudian, memperpanjang usia produk agar lebih awet serta meningkatkan keberlangsungan hidup produk. Pengolahan makanan sangat diperlukan untuk menyajikan makanan yang menarik dan bisa mendatangkan konsumen. Jika pengolahannya salah satu produk yang dihasilkan akan berbeda, meskipun bahan-bahan sudah benar, ketika cara pengolahan kurang tepat, maka produk yang dihasilkan tidak akan seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, kita harus memahami cara-cara pengolahan pada makanan khas daerah yang dimodifikasi. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi. Pengolahan makanan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan lapisan luar yang tidak diinginkan. Jenis-jenis pengolahan diantaranya sebagai berikut. 1. Memasak. Nah, salah satunya contohnya merebus, mengukus, menggoreng, membakar, dan memanggang. Kemudian yang kedua, menambah gas seperti pengembang untuk roti dan minuman ringan. Yang ketiga, memotong atau mengupas. Yang keempat, melunakkan. 5. Memeras. 6. Fermentasi. 7. Mencampurkan. 8. Peragian. 9. Pengeringan. 10. Pasteurisasi. Pasteurisasi yaitu pemanasan makanan yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang merugikan seperti bakteri. Contoh seperti pada pengolahan susu. Makanan khas daerah terdiri dari dua, yaitu bahan hewani dan bahan nabati. Bahan pangan hewani yaitu bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan. Bahan pangan hewani merupakan sumber bahan yang kaya protein dan lemak. Contoh, daging, ikan, susu, dan telur. Contoh makanan khas daerah yang berasal dari hewani, rendang, bandeng, dan telur asin. Sedangkan bahan pangan nabati yaitu bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman, bisa berupa akar, batang, dahan, daun, bunga, buah, dan beberapa bagian dari tanaman, bahkan keseluruhannya. Contoh, makanan dari bahan pangan nabati yang ada di Indonesia adalah gudeg, asinan, tiwul, keripik singkong, rengginang, dan peyem. Sampai di sini pembelajaran Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kamu pahami dan Ibu sudahi
Wabillahi taufik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.